Kejaksaan Negeri Nganjuk resmi meningkatkan status kasus dugaan penyalahgunaan dana desa di Desa Dadapan, Kecamatan Ngeronggot ke tahap penyelidikan. Dalam konferensi pers, Kepala Seksi Intelijen Kejari Nganjuk Koko Robi Yahya menjelaskan bahwa penyelidikan dimulai dari hasil pengumpulan data dan keterangan. Ditemukan masalah dalam tata kelola keuangan desa, di mana dana desa semestinya dikelola secara kolektif, namun justru dipindahkan ke rekening pribadi kepala desa. Selain itu, terdapat perbedaan antara kegiatan yang dilaksanakan dan laporan pertanggungjawaban, serta dugaan penyalahgunaan dana pada 5 proyek fisik dan anggaran rutin desa. Untuk memperkuat temuan, Kejari Nganjuk akan melibatkan auditor independen termasuk APIP dan inspektorat. Hingga saat ini, 13 orang telah dimintai keterangan, mulai dari perangkat desa, pelaksana kegiatan, hingga kepala desa dan pejabat dinas PMD. Apabila ditemukan 2 alat bukti dan kerugian negara, Kejari akan menetapkan tersangka. Penyelidikan juga bisa diperluas ke tahun-tahun anggaran sebelumnya untuk mengungkap pola pelanggaran yang sama. Dari hasil pengumpulan bahan keterangan dan data, kita temukan fakta ada uang sejumlah sekitar 400 juta rupiah yang diduga disalahgunakan. Dan seperti yang kita ketahui bersama, dari tata cara pelaksanaan pengelolaan keuangannya sudah salah. Dari rekening kas desa ditransfer ke rekening kawar keuangan atau bendahara, ditransfer lagi ke kepala desa, seperti itu. Nah, terkait dengan munculnya berita bahwa ada 700 juta yang diduga disalahgunakan, setelah hasil pemeriksaan itu merupakan dana anggaran yang cair di tahun 2025, rekan-rekan sekalian, sebelum akhirnya ada pemblokiran oleh Dinas DPMD. Dan untuk pihak-pihak yang sudah kita mintai keterangan, ada 13 orang dari pihak desa, antara lain perangkat desa, pelaksana kegiatan, bendahara, sekretaris, dan kepala desa. Kemudian 2 orang dari Dinas PMD yang merupakan leading sektor dari pemberdayaan desa. Seperti itu. Dan untuk penanganan perkaranya, kita tingkatkan ke tahap penyelidikan ke bidang pidana khusus. Kita bagi 2 tuh berkasnya, untuk bidang pidana khusus dan untuk inspektorat, untuk dilakukan audit investigasi, bukan lagi audit tujuan tertentu. Dan kami harap dari nilai yang sudah muncul tadi sekitar 400 juta, semoga masih bisa terungkap adanya temuan-temuan yang lain, sehingga nantinya di dalam penanganan perkara, dalam hal nanti ketika sampai di dalam ranah penuntutan, pemulihan keuangan negara yang bisa kita selamatkan lebih banyak lagi, teman-teman sekalian. Dari Nganjuk, Riko Purnama melaporkan.